Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan pada kita, walaupun dalam kondisi pandemi, kita masih bisa menimba ilmu, walaupun di dalam rumah, tanpa harus keluar, dengan pengajian oleh hari ini, dengan tema yang luar biasa, yaitu hal ikhwal nafsu, yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai tadi. Nah, ada yang mau bertanya, rupanya Bu Laila sudah ini, ya, monggo Bu Laila. Ya, Tambun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai atas ilmunya pada hari ini yang telah disampaikan sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, tadi disampaikan oleh Bu Nyai bahwa manusia itu berpotensi, ya, yaitu punya potensi fujur yang menentang dan potensi takwa, yaitu taat. Kemudian nanti di akhir pada hari kiamat akan ada hisab di mana semua amal itu yang telah dicatat oleh Allah akan dipertanggungjawabkan semuanya. Sampai pada kulit pun akan berbicara tentang perilaku pada waktu ketika hidup. Dan saya tanyakan, karena potensi fujur, punya potensi fujur, nafsu yang menentang, maka akibat daripada menentang, maka tentu saja akan mengakibatkan dosa, karena melanggar apa yang telah ditentukan oleh syariat agama. Nah, pada kesempatan yang lalu kita diberikan ilmu tentang taubat. Jadi apabila dari akibat dari potensi fujur tadi yang mengakibatkan dosa kemudian sudah bertaubat, apakah dengan tadi yang disampaikan bahwa semua amal itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Apakah juga kulit-kulit itu akan menyampaikan semuanya, walaupun ada yang sudah taubat. Begitu Bu, pertanyaan saya. Karena kalau mendengar semua tadi akan disampaikan, itu rasanya ya takut Bu. Mau takut. Ini semua yang dicatat harus dipertanggungjawabkan, ya. Nah, itu pertanyaan saya itu Bu Nyai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Anggota badan kita menyaksikan semua baik buruk, dilaporkan semua. Pengetahuan Allah cukup menjadi data otentik tentang perbuatan kita. Maka seperti yang disampaikan tadi bahwa kulit akan menceritakan semuanya, itu adalah perilaku keburukan yang belum ditobati. Kalau kebaikan, ya kebaikan diceritakan semua. Kalau sudah berarti bagaimana Allah berfirman, wa yukaffiru anhum sayiatihim. Allah menghapus dosa-dosanya. Allah menghapus kejelekan-kejelekannya. Itu siapa? Orang yang bertobat. Termasuk orang yang sedekah rahasia. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Jika kamu sedekah lalu kamu rahasiakan, lalu kamu mengasihkan langsung pada fakir miskin, maka itu lebih baik daripada sedekah yang ditampakkan. Tampakkan boleh supaya nggak jadi fitnah, tapi dirahasiakan lebih baik dan Allah menghapus semua dosa-dosa kalian, dosa orang yang sedekah. Nah, itu termasuk amal-amal yang ketika di akhirat waktu pertanggungjawaban sudah hapus, ya sudah di-delete. Yang belum dihapus adalah yang belum ditobati, yang belum
hapus dengan amal-amal soleh seperti sedekah rahasia tadi. Jadi kulitnya adalah melaporkan yang ketika dia di hari kiamat masih ada dosanya. Itu masih ada dosanya. Apakah dosanya meninggalkan perintah, sholat, puasa, zakat, haji, sudah kaya, sudah beli mobil, beli rumah 3, tapi belum haji, misalnya lalu mati, lalu nggak dibatalkan haji. Nah itu cerita semua itu. Bagaimana itu contoh nih, bagaimana penentangannya meninggalkan perintah atau dia melaksanakan larangan. Itu apa sam'uhum absaruhum wajuruduhum, matanya, apa telinganya, kulitnya, semua jadi saksi menyampaikan semua perilakunya itu. Untuk dosa yang belum ditobati, yang masih sisa. Kata bati, Allah itu maha tawwabur rahim, maha melebur dosa, maha menerima taubat, maka diterima, dihapus. Kalau gini jadi ayam ya Bu Laila ya, nggak jadi takut, tulis semua. Nanti terus dimasukkan semua gimana tobat, katanya boleh tobat, kok terus diomong semua itu gimana, kok adalah yang belum gimana Bu? Ada masuk manusia kan punya lupa, kalau ada yang lupa belum ditobati ya. Makanya tobatnya adalah pada semua kesalahan saya ya Allah. Kita kan banyak yang lupa daripada yang ingat dosa-dosa kita, ya kan? Dosa merengkuti siapa, dosa mentak siapa kita lupa, dosa bohong pada siapa itu kita lupa. Jadi kalau kita tobat adalah semua dosa kami, dosa saya minta diampuni Allah gitu. Jadi jangan dosa tobat disebutkan kesalahannya, kan apa? Karena lebih banyak yang kita lupa. Jadi yang kita tobati semua kesalahan saya ya Allah, yang saya tahu, yang nggak tahu, yang sengaja, yang nggak sengaja, yang besar, yang kecil gitu. Nanten Bulaila nggih. Nggih, matur nuwun Bu Nyai. Lagi yang mau bertanya, monggo. Ya, Bu Nuri, monggo Bu Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah Bu Nyai masih bisa bergabung ya Allah tiap hari, dan dini hari ini pagi juga ada saudara kita, tangga kita, kerabat kita berkabar tentang kematian. Ada di Jambu Bu Nyai itu. Pernah ikut ke Bu Nyai, Bu Ibnu, Bu Ismu. Mudah-mudahan semua dan diampuni Allah dosanya. 4 hari yang lalu putranya, hari ini bapaknya, suaminya. Bu Ismu. Ibu Nyai ya Allah. Nah, dari gambaran-gambaran tadi Bu Nyai dengan materi yang disampaikan Bu Nyai, yang kami tanyakan Bu Nyai, kita memiliki karakteristik yang susah untuk dirubah atau tidak mudah untuk dirubah. Salah satu di antaranya misalnya temperamental, apa itu karakteristik temperamental, mungkin gampang marah, gampang jengkel, gampang mengumpat, gampang tidak bisa senyum, Begitu punya yang tadi dikatakan misalnya, ya. Kemudian kadang-kadang kita terbawa untuk membalas. Mungkin dilokno, tapi ngelokno. Mungkin dicubit, pengen nyubit misalnya punya. Kemudian kalau misalnya dikatakan tadi itu karakteristiknya. Nah, ternyata kalau dikatakan karakteristik, kemudian ternyata karakteristik karakternya itu menurut yang lain kurang bagus, itu pripun Bu Nyai dalam kaitannya dengan fujur tadi. Bagaimana betul-betul bisa merubah, ngapunten Bu Nyai. Kalaupun misalnya kita melihat Bu Nyai, ya Allah cek sabar cek sejuk gitu. Ya Allah ngapunten, saya tidak memuji, tapi kenyataannya memang seperti itu. Sehingga kalau ada bahasa kata olah tubuh itu melihat aja sudah adem. Nah, tapi kan ada yang melihat itu, aduh nek gak ketemu wes gitu. Nek gak ketemu, tiap ketemu mesti kok tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini kan tidak semua orang, ya Allah kudu nangis. Tidak semua orang bisa menerima dengan nyaman dengan lapang dada. Itu
di dalam mengelola nafsunya ini gimana Bu Nyai? Karena itu terkait dengan orang lain dan tidak diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita sendiri Bu Nyai, membentengi atau berupaya apa kalau istilahnya preventif untuk supaya bisa mengelola sehingga tidak menjadi fujur atau mungkin nafsu yang amarah atau lawamah, itu terus pun dibuniri. Ada zikir-zikir yang tertentu atau ada doa-doa sebelum ngadepin orang itu, terus kita ini harus gimana? Padahal kalau kaca itu ya Allah baguskan hati saya, misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Nyai, mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa termaknai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang punya tabiat, punya karakter. Ada yang temperamental, ya, mudah wat gitu nggih, darah tinggi. Tabiat karakter itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah. Kalau tabiat dan karakter nggak bisa dirubah, Allah tidak mengutus Rasul. Maka Nabi bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nah, berarti akhlak tercela, yang pemarah, yang apa itu bisa dirubah dengan syariat Islam. Maka itulah Nabi diutus untuk menjadikan manusia bertabiat yang bagus, berkarakter yang bagus. Termasuk di pendidikan kita sekarang kan pendidikan karakter. Itu kan merubah karakter supaya menjadi lebih bagus. Gitu. Dengan macam-macam. Nah itu usahanya itu yang ada religius, ada saintifik, ada macam-macam itu. Masya Allah dalam rangka merubah karakter. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengelola nafsu? Sekarang orang lain dulu. Kalau karakter seperti itu gimana? Gitu. Seperti itu gimana? Kita sendiri kalau tadi katakan kalau bisa nggak ketemu saja, itu karakter orang, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia jahat, nanti Allah yang akan membalas kejahatannya itu. Kalau dia nggak jahat, tapi memang seperti itu apa namanya karakternya. Misalnya dia pemarah, kenapa pemarah? Karena darah tinggi. Yang ngasih darah tinggi kan Allah. Dia kan nggak pengen darah tinggi, gitu kan. Maka kalau dia dengan temperamentalnya tadi itu mudah marah macam-macam, tapi tidak bermaksud jahat hatinya karena memang Allah ngasih misalnya darah tinggi lalu gitu marah misalnya, itu Allah yang maha tahu yang akan membalasnya. Tapi kalau ada maksud jahat, Allah juga yang maha tahu yang maha membalasnya. Itu urusan dia. Urusan kita bagaimana menghadapi orang seperti itu. Kalau tadi dikatakan kalau nggak ketemu lebih senang, maka diusahakan saja nggak ketemu. Nanti akan ada pengajian, dia biasanya duduk di sini, saya duduk di sana aja biar nggak ketemu gitu. Tapi jangan lalu aku sambil ngaji soal wonge, jangan itu kita jadi rugi sendiri itu. Jadi dilihat seorang saya duduk di belakangnya aja biar nggak ketemu itu. Kita usahakan sedemikian rupa sehingga kita tidak membuatkan nafsu amarah ketika ketemu dengan orang-orang yang memang dia punya tabiat, punya karakter yang temperamental tadi yang kita nggak cocok itu. Kita usahakan seminimal mungkin kita minimalisir untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hati kita nggak suka, benci dan sebagainya. Sehingga hati kita, nafsu kita tidak bisa kita ajak menjadi takwa, menjadi taat, tapi masih fujur, masih fujur apa? Fujur itu jahat gitulah. Jahat menentang, mungkin jahat ya. Yang menentang syariat. Kalau jahat itu bermaksud jahat kepada yang lain. Kemudian kita berupaya bagaimana supaya kita bisa mengelola nafsu. Nah ini makanya syariat oleh Allah dibuat. Memang Allah yang ngasih fujur, Allah yang ngasih takwa. Ya, Allah yang ngasih neraka, Allah yang ngasih surga. Lah kok enaknya Allah orang kasih fujur dimasukkan neraka. Tidak letterlek itu. Orang dikasih fujur, dikasih takwa, itu dikasih syariat. Kayak syariat supaya taat. Lah taat pada syariat itu nanti menghilangkan fujurnya, nanti membedakan ketakwaannya. Makanya manusia itu hidupnya apa itu? Pamal hayatu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu loh. Saya tidak bikin hidup dan mati kecuali untuk menguji kalian. Jadi memang hidup itu ujian. Di dunia ini ujian untuk supaya kita pulang ke surga.
tidak pulang ke neraka. Kalau diuji nggak lolos, ya sudah masuk neraka. Nggak lolusnya bagaimana? Disuruh taat kepada syariat, kepada Allah, disuruh mengganti yang fujur jadi takwa, tapi dia nggak mau, malah fujurnya ditambah-tambah misalnya, nah dia akan mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Maka untuk ini, setiap saat kita menyadari hidayah syariat itu kita pakai untuk mengelola nafsu kita. Sehingga ketika nafsu amarah muncul, segera kita sadari jangan, itu menyusahkan, itu menyesatkan, itu membinasakan, itu menghinakan, ya, itu dilarang. Nah, itu segera nafsu yang sadar. Dari mana kesadaran itu? Dari ilmunya tentang syariat, ya, dari ilmu. Ilmu itu cahaya, nur. Makanya orang itu terus cari ilmu oleh Allah, disuruh cari ilmu mulai lahir, mulai dalam kandungan sampai yang lahat itu karena nur, karena itu menjadi cahaya untuk kita bisa mengelola nafsu kita, untuk kita berusaha untuk pulangnya ke surga saja, jangan ke neraka. Doanya bagaimana? Banyak zikir, itu kalau kita berconnect terus dengan Allah, maka kita dipelihara. Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat khusyuk itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Otomatis kan sholat kita akan membentengi nafsu kita mutmainnah saja, jangan lawamah atau amarah. Karena kita dengan sholat lalu dipelihara, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada pada jalan ketaatan. Amaliyah kita setiap hari ketaatan itu bisa membentengi kita dari nafsu kejahatan. Kalau doanya bagaimana? Doanya membaca surat An-Nas. Doanya surat An-Nas. Minta dilindungi dari bisik-bisikan yang tersembunyi, yang selalu bisik-bisik dada dari rejana manusia. Nah itu kan berarti kita supaya menghindari nafsu lawamah, nafsu amarah, mengikuti bisikan setan, ya fujur, supaya kita bisa takwa. Jadi salah satu untuk berdoa supaya kita tidak terjerumus pada nafsu, kita baca surat An-Nas. Dibanyak-banyakkan, apalagi kalau kita mulai ada pertentangan antara nafsu lawamah dengan nafsu amarah, nafsu mutmainnah, ya. Makanya perintahnya kalau mau sholat baca surat An-Nas, ya. Kalau kita mau melakukan apa baca surat An-Nas. Kalau digoda jin atau apa surat An-Nas. Kenapa? Karena itu adalah akan menyelamatkan dari godaan nafsu jin setan. Ngaten Bu Nuri. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Ya, mungkin sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, Bu Nyai, melanjutkan tadi pertanyaannya dari Bu Nuri. Seandainya Bu Nyai ada perasaan misalkan karena ketidakcocokan, ya karena untuk menyamakan visi misi atau tidak cocok itu kan juga sulit juga gitu, sesama teman gitu. Seandainya kita ini punya perasaan misalnya sudah lebih baik saya tidak usah ketemu, kalau memang harus ngomong ya pada saat yang perlu saja gitu. Nah, apakah sikap seperti ini masih merupakan nafsu amarah atau sudah nafsu mutmainnah Bu Nyai? Atur nuwun. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, itu kaidah fikih. Menolak kerusakan, menolak kejelekan, menolak negatif itu didahulukan daripada mengambil manfaat, daripada mencari kebaikan. Jadi misalnya kalau ketemu itu ada baiknya silaturahim, tapi ada jeleknya, terus kudu tukaran, kudu muring-muring. Itu kan ada baik, ada jelek. Maka menolak kejelekan lebih diutamakan, muqaddam didahulukan, ala jalbil masoleh daripada untuk menarik kebaikan. Nah, seperti itu. Maka jika kita punya keputusan kalau ketemu karo penting saja, kalau nggak penting mending nggak ketemu. Itu adalah dalam rangka mendahulukan menolak keburukan. Menolak kejelekan itu didahulukan. Itu bukan nafsu amarah, bukan ngajak jelek karena kita nggak bermaksud jahat kan.
kita hanya menghindari keburukan yang mungkin terjadi, sehingga kita berharap yang terjadi yang baik-baik saja. Itu tidak lawamah, tidak amarah. Itu sudah menginginkan kebaikan, sudah mutmainnah. Itu kita kan nggak jahat, kita nggak bermaksud jahat, tapi kita menghindari kejelekan kalau ketemu. Kecuali kalau kita maksud jahat, gak nemu nibah, bingung sana pekerjaan nih, kawan aku. Itu kan kita ada jahat itu. Tapi kalau kita memang gak ketemunya itu demi kebaikan, itu boleh. Ada kakak beradik itu tengkar terus, dia balik tengkar. Akhirnya ibunya bilang gini, wes sakniki sampean jodak oi siwa oi, wis gak usah nyopo ben gak tukaran. Akhirnya kakak beradik itu siwa dan apa? Gak pernah tengkar. Itu kan sama saja dengan itu. Menolak kejelekan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Oh, nek gumbul tukaran tadi jodak. Jadi kakak beradik itu enggak apa itu bertahun-tahun. Tapi akhirnya ya namanya adik kakak ya rukun lagi. Kita menghindari kejelekan tadi itu. Matur nuwun Bu Nyai. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Yang barangkali. Monggo Bu Nurul Afifah, kalau mau bertanya ikut berduka cita ya Bu Afifah, Nurul Afifah, kemarin ini apa adiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Nyai. Saya mungkin harus banyak mengucap syukur nih kepada Allah. Kalau minggu kemarin adik dari suami saya yang meninggal, sekarang adik saya yang dirawat beserta istrinya di rumah sakit karena terpapar COVID. Sekarang anaknya yang 7 orang di rumah juga hasilnya hari ini positif. Kami juga tidak tahu ini bagaimana ini. Anaknya masih ada yang balita 3. Jadi anaknya adik saya itu 7 Nyai. Sekarang juga terpapar positif. Di rumah nggak ada yang jaga. Ibu pakai kita bacakan Fatihah ila Nabi Mustafa wa ila hadrati ukhti min akhi min ukhti Nur Afifah wa ilatihima al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun sangat. Punya mungkin ini yang bisa saya tanyakan, kalau kita memang banyak melakukan suatu kesalahan dosa punya, kita juga sudah bertaubat menurut versi kita. Untuk mengetahui kalau tobat kita ini diterima oleh Allah itu bagaimana punya? Terkadang kita tahu itu kalau itu suatu dosa nggak boleh, tapi terkadang itu ada dorongan, ada ketidaksadaran, kita masih melakukan kadang-kadang itu seperti itu, tergelincir seperti itu. Bagaimana cara membentenginya punya? Kadang kita sudah tahu loh, aku mau loh kok yuk, lapo ngono iku. Kadang seperti niku. Terus untuk kembali lagi ke pertanyaan Bu Nuri, kita memang sering berhadapan dengan orang yang karakternya seperti itu. Swatake katanya suami saya, kadang watake ngono ku yo angel din gak iso dirubah. Kadang kita nih kalau kita menjauh kayaknya kita ini memutus silaturahmi, tapi kalau kita ini inginnya silaturahmi tapi selalu ada masalah, kok kesannya kita saja yang dipojokkan kok salah terus. Untuk menghindari ini kok seperti bagaimana Bu? Apa seperti anjuran jenengan tadi itu sudah lebih baik menjauh daripada nanti kalau dekat seperti niku. Kadang istilahnya apa orang Jawa kan gitu Nyai. Nek sing cilik iku ambu basi, nek sing ado ambune wangi kata ngoten. Nggih matur nuwun Bu Nyai atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tentang yang terpapar COVID nggih. Terpapar COVID jangan panik, jangan gugup, jangan susah.
Sebenarnya COVID itu kan virusnya kecil dan lemah. Coba hal-hal yang bisa dilakukan. Minyak kayu putih taruh di tisu terus dihirup dalam-dalam. Terus gitu. Itu loh virusnya mati sendiri. Oke. Jadi minyak kayu putih ditaruh di apa namanya? Tisu dihirup dalam-dalam. Atau minyak kayu putih ditaruh di air hangat, dikasih bawang putih dengan madu terus diminum. Air hangat, minyak kayu putih 5 tetes, terus bawang, madu, diminum pagi siang sore, hilang sendiri. Itu apa ya, salah satu cara. Nanti kalau ada meriangnya ya berarti perlu butuh paracetamol gitu. Lalu ada juga yang minyak kayu putih digosok-gosokkan, ada juga yang taruh di ujung jari lalu dioleskan di ujung lidah dan sebagainya. Itu usaha. Tapi yang jelas yang ngasih sembuh adalah Allah, maka bacaannya ya Allah ya Syafi ya Qawi ya Matin. Dibanyak-banyakkan di SMS ya Allah ya Syafi ya Qawi ya Matin, wahai Allah yang maha menyembuhkan, maha kuat, maha kokoh. Dibaca terus maka Allah akan ngasih sembuh, kuat dan kokoh. Dan yang di rumah sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang jelas kalau belum waktunya ajalnya tiba pasti sembuh dan pulang. Kalau misalnya lalu ajalnya tiba lalu meninggal bukan karena COVID, karena ajalnya tiba. Nggak pakai COVID pun pasti mati. Karena ajal itu sudah nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Oke. Ketepatan saja lalu terpapar COVID. Jadi sekarang kepada Allah saja kita berusaha dan berserah diri, berdoa berserah diri. Kemudian tentang tanda tobat diterima. Tobat itu kan nomor 1 menyesal perbuatannya, nomor 2 nggak mengulang, nomor 3 mohon maaf sungguh-sungguh, nomor 4 rajin ibadah. Kalau ini ada berarti tobatnya diterima. Setiap kali ingat dosanya dia nyesel dan dia janji nggak akan saya ulang, minta maaf ya Allah, rajin ibadah. Nah kalau 4 yang ada pada dirinya berarti tobatnya diterima. Tapi kalau seorang yang tobat misalnya pernah zina waktu SMA dulu misalnya, udah tobat, tapi kalau ingat nostalgiaku waktu itu indah sekali, itu berarti tobatnya nggak diterima karena dia nggak nyesel ingat kemungkarannya waktu itu. Jadi tanda tobat diterima nomor 1 yang jelas tampak adalah semakin baik ibadahnya. Nomor 2 setiap saat mohon ampun, dan nomor 3 yang jelas setiap kali ingat dosanya dia nyesel dan janji nggak ngulang. Itu berarti pasti tobatnya diterima. Tapi nanti terus melakukan lagi gimana? Makanya Allah itu sering berfirman Tawwabur Rahim, Allah Maha menerima tobat, Maha sayang. Itu kenapa? Karena manusia sudah tobat, lalu salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, itu diterima tobatnya oleh Allah. Asal tidak ada kesengajaan waktu dia tobat, lalu dalam hatinya, engkau tak lakukan di mana, engkau tobat mana. Asal nggak ada kesengajaan seperti itu, maka tobatnya diterima. Asal tetap saja dia berusaha untuk menjauhi. Tetapi namanya setan itu penuh dunia ini. Setan kan nggak pernah mati toh setan itu. Nggak ada kuburan setan. Dan kalau lahir itu beribu-ribu. Maka orang sudah top, sudah balik lagi. Itu saking dahsyatnya godaan setan yang mengajak nafsu kita. Asal tidak ada kesengajaan untuk tobat untuk mengulang, itu tobat lagi diterima oleh Allah. Kemudian watak itu bisa dirubah. Yang merubah siapa? Dirinya sendiri. Kalau orangnya nggak merubah wataknya, ya nggak bisa berubah. Makanya kita akan katakan wis watak gak bisa kedrobah karena dia yang bersangkutan tidak berusaha merubah wataknya. Dia belum kena batunya, Kalau dia kena batunya, misalnya begitu dia sakit, keluarganya sakit, ada yang mati, biasanya nggak baik sama tonggo. Akhirnya gimana? Baik kan, akhirnya butuh pada tonggo, wis gak sumbung lagi. Kenapa? Karena dia kena batunya. Jadi itu pelajaran dari Allah itu bisa berubah lah. Kalau dia nggak berubah kayak tadi itu, memang seperti itu. Nggak ketemu malah tukaran, menghindari aja. Menghindari saya katakan untuk melepaskan atau meninggalkan kejelekan itu lebih baik daripada kita menginginkan kebaikan. Jadi apa istilahnya? Tadi saya katakan darul mafasid muqaddamun al jalbil masoleh. Menolak kerusakan, menolak kejelekan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan atau menarik kebaikan. Jadi kalau sudah watak seperti itu, maka
kalau ketemu menjadi kejelekan, maka nggak temu lebih baik. Kita memilih lebih baik kan boleh memilih lebih baik, tapi bukan kejahatan kita, tapi dalam rangka untuk mewujudkan yang lebih baik. Nanti kalau sudah lama ketemu kan ketemu jadi asik gitu kan, jadi kangen-kangenan. Gitu menurut. Matur nuwun, Bu Nyai. Baik, ibu-ibu dan juga para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Mudah-mudahan sesi tanya jawab hari ini cukup untuk masalah hal ihwal nafsu. Mudah-mudahan dengan tambahnya kita ilmu untuk mau'idah hasanah hari ini, kita akan menata nafsu kita supaya selalu menuju ke nafsu yang mutmainah, yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bu Nyai, kami haturkan matur nuwun sekali dan kami doakan semoga Bu Nyai sehat walafiat dalam kondisi pandemi yang semakin gencar. Insya Allah Bu Nyai sehat walafiat bisa membimbing kami semua jamaah pondok pesantren Nur Faiza, sehingga kita masih membutuhkan bimbingan dan juga ilmu-ilmu yang insya Allah kita butuhkan, karena kita ini menimba ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Insya Allah ini bisa kami dapatkan dari dunia. Dan juga para ibu-ibu dan juga para pemirsa, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ingat kepada Allah bahwa semuanya ini adalah pemberian Allah dan kita nikmati, kita syukuri dalam kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi nanti bagaimana kita kalau bertaubat, kemudian bagaimana kita mensyukuri, dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Dan mudah-mudahan ibu sekalian dan juga para pemirsa tetap semangat, tetap mencari ilmu. Mudah-mudahan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun dan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.